Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa berjumpa lagi ya di channel ini. Kita bisa ngobrol lagi ya tentang tauhid dan sufi ya, tentang apa ya, orang-orang tua, obrolan orang tua yang ingin mencari jalan kembali, itu saja Pak ya. Nanti kalau ada beda pemahaman dalam obrolan ini, kami mohon maaf. Kalau ada salah penafsiran, kami mohon maaf, karena ini yang kami obrolkan saat ini adalah sunan ya, Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Sebelumnya saya pasti wanti-wanti untuk memahami Tuhan, walaupun Tuhannya satu, yang memahami yang beda-beda ya. Tuhannya yang tidak berbeda, tapi yang memahami keyakinannya beda-beda. Untuk itu nanti kalau ada penafsiran yang beda, jangan dibuat suatu keseriusan ya. Ini adalah suatu cara pandang kami ya, cara pandang kami untuk memahami yang satu, memahami yang wujud satu ya, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu ya. Tuhan itu satu ya. Saya kira itu ya. Ini selalu saya sampaikan untuk pembelajaran kita, bahwa Tuhan itu satu, tapi yang memahami yang beda-beda. Tuhannya tidak beda ya. Yang saya ingin obrolkan saat ini adalah Sunan Bonang ya. Cerita tentang Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo itu sangat terkenal ya, sangat dikenal di masyarakat Jawa dan sekitarnya. Sunan Bonang itu yang saat ketemu Sunan Kalijogo ya, itu apa ya, itu simbolnya adalah pertemuan saat di pinggir kali ya, saat di pinggir sungai ya, kalau Jawa di pinggir kali. Itu kalau saya perhatikan tongkatnya yang saya pengen ungkap ya, tongkatnya itu sampai sekarang mungkin masih misteri ya, masih belum ada yang cerita yang ungkap tentang apa makna tongkat Sunan Kalijogo ya. Tongkat yang ditancapkan di pinggir kali itu yang sering diceritakan malah Sunan Bonang ketemu Sunan Kalijogo saat Sunan Bonang dirampok sama masih kecilnya Sunan Kalijogo yang masih Raden Said gitu ya. Itu terus Raden Said pengen berguru. Nah, itu ada misteri di balik tongkatnya Sunan Bonang. Sehingga saat pengen berguru, Sunan Bonang nancapkan tongkatnya di pinggir kali, sudah tunggu ini sudah. Itu misterinya sangat dalam ya, kalau maknanya sangat dalam sekali tentang tongkat Sunan Bonang ini ya. Itu sebenarnya pelajarannya tauhidnya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Itu nanti cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir setelah cerita ini ya. Itu sebenarnya pelajaran yang dari sana ya, persis diajarkan sama Sunan Bonang sama Sunan Kalijogo dengan pemaknaan yang sama, maknanya sama ya. Itu ceritanya begini loh. Itu saat Sunan Bonang pengen ngajari Sunan Kalijogo, Sunan Bonang nancapkan tongkatnya di pinggir kali, suruh tunggu sama Sunan Kalijogo. Makna tongkat di sini yang pengen saya ungkap ya. Ini sangat jarang sekali orang yang mengungkap makna ini ya.
Untuk itu sangat tinggi maknanya sebenarnya, ya. Ini perhatikan benar ini ya, sangat tinggi makna spiritualnya. Itu pelajarannya yaitu dari kita alih dulu ya, dari pelajaran bumi ya. Allah ajarkan bahwa bumi itu sebenarnya gersang gitu. Allah ajarin gitu, bumi itu sebenarnya gersang ya. Kalau tidak diguyur sama air sama Allah, bumi itu tidak bisa untuk kehidupan ya. Gersang, nggak ada kehidupan kalau tidak diguyur air. Itu bumi gersang yang menghidupkan air ya. Ini pelajaran tauhid ini ya. Karena ada air sehingga bumi itu bisa hidup. Sehingga ini pelajarannya sebenarnya kembali ke sini ya, ke ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Ini kalau ini paham nanti bisa membaca banyak yang kitab yang belum terungkap ya, banyak kitab yang belum terungkap. Kenapa bayi itu bisa merasakan tauhid yang sangat tinggi, janin sangat tinggi, itu dibikin di alam apa? Ini kalau paham ini semua ilmu-ilmu ilmu-ilmu yang sangat dalam, saya kira bisa terungkap satu gitu. Saya tidak bosan mengajarkan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani dan Empu Barada, di Jawa Empu Barada, di Arab Syekh Abdul Qadir Jilani, karena ilmunya sama. Dan saya pengen ngajarkan di sini video ini ya, pengen ngajarkan ilmunya Sunan Bonang ya, ilmunya Sunan Bonang persis ya, sama ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Ini yang kita ajarkan adalah alam ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Setiap saat saya ajarkan ini alamnya jasad, jiwa, ruh, zatullah. Jasad, jiwa, ruh, zatullah ya. Kalau baca dari keempatnya, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah gitu. Jasad, jiwa, ruh, zatullah. Alam nasut, malakut, jabarut, lahut kalau di Arab ya. Kalau di ini intinya adalah bumi itu gersang gitu ya. Ajaran balik ke ajaran pengen ngajar ilmunya Sunan Bonang ya, bumi itu gersang, kalau tidak ditiupkan, diguyur air, tidak akan ada kehidupan di bumi. Intinya buminya gersang gitu. Ada air baru ada kehidupan. Itu gambarannya apa? Jasad kita loh gitu. Jasad kita itu sebenarnya mati ya. Jasad itu bumi ya. Jasad ini sebenarnya mati, jasad kita itu. Kalau tidak ditiupkan ruh, jasad kita tidak hidup. Itu ada tiupan ruh ilahi, baru jasad kita bisa hidup. Kalau tidak ada tiupan ruh, jasad kita tidak akan hidup. Itu ya. Sekarang balik ke Sunan Bonang. Sunan Bonang itu nancapkan tongkatnya di pinggir kali. Pinggir kali maknanya apa ya? Itu sama saja, pinggir kali itu adalah antara daratan sama kali, air ya, daratan sama air kali ya. Antara daratan sama air kali itu intinya adalah, ini sebenarnya pelajarannya daratan itu alam jasad gitu. Air kalinya alam ruh ya, alam 3. Daratan alam jasad, air kalinya alam 3. Sehingga antara daratan sama air kali ada pinggir kali ya, ada tebing, ada apa itu? Pinggir kali. Sehingga apa tongkat itu? Tongkat ditancapkan di situ adalah maknanya adalah jiwamu itu loh, ada di pinggir kali itu. Jiwa, tongkat itu jiwa sebenarnya. Pembelajaran jiwa kita, tongkat itu maknanya dari
tongkatnya Sunan Bonang itu sebenarnya apa, makna jiwa kita. Kalau nanti karena tongkat itu di antara jasad sama apa, daratan sama kali, ya, daratan sama air, sehingga di tengah-tengah. Tongkat itu di alam 2, daratannya alam 1, kalinya alam 3, gitu. Sehingga tongkatnya antara jasad sama ruh. Jasad sama ruh ada apa? Ada jiwa kita. Itu. Tongkat itu menggambarkan jiwa kita. Jiwa kita itu. Tongkat sebenarnya menggambarkan jiwa kita. Sehingga apa maknanya? Jiwa kita itu terpengaruh sama beleduknya daratan atau apa? Tersirami sama air kali gitu. Itu. Yang dicari adalah pengennya hidup, pengennya tersirami air kali biar seger. Kalau dapat beleduknya daratan, nanti cuma seneng sama wujud-wujud yang ada di dunia. Itu sebenarnya simpel sekali sebenarnya, ya, tapi sangat dalam. Simpel tapi dalam. Tongkat itu gambarkan kita, apa, jiwa kita nggak pernah, ya kayak tongkat itu, ya. Jiwa kita itu bukan jasad kita, bukan ruh kita, ada di tengah-tengahnya aja, ada antara jasad sama ruh, itu jiwa kita. Kalau Jawa menamakan sukma, kalau Arab menamakan nafas, itu jiwa kita sebenarnya nggak pernah maujud di dunia, gitu, nggak pernah maujud di dunia. Dan jiwa kita juga nggak pernah hidup, yang hidup tuh ruh, gitu. Jiwa kita itu nggak pernah hidup dan tidak pernah maujud di dunia, itu jiwa. Akal sama kolbu kita, akal kolbu kita itu nggak pernah wujud di dunia dan tidak pernah hidup, yang hidup adalah ruh, itu. Sehingga apa artinya? Itu sebenarnya jiwamu itu pengen hidup atau tidak, gitu. Kalau pengen hidup, kalau pengen seger berspiritual, harus mandi di kali. Nah, itu saja gambarannya, gampang itu. Harus mandi di kali biar seger. Nanti kalau cuma jadi memandangnya ke air, ya, jiwanya diarahkan ke airnya, ke air kalinya. Tapi kalau jiwanya diarahkan ke daratannya, nanti dapat beleduknya, ya, dapat beleduknya apa ya, sumuk itu, gersang. Kalau berspiritual pun gersang, tidak pernah menemui yang maha hidup, ya, yang maha hidup itu satu, itu nggak pernah ketemu Allahnya, yang dibalik segalanya ternyata cuma satu. Itu yakinnya belum benar yakin ke situ kalau jiwanya tidak pernah dimandikan, gitu aja gampangannya, ya, tidak pernah dimandikan dengan air panguripan. Itu sebenarnya Sunan Bonang sama Sunan Kalijogo itu sama-sama ma'rifatullah, ya, sama-sama apa ya, kayak Syekh Siti Jenar itu loh, manunggali kalau Gusti ini paham bener, ya. Apa nanti kita bahas tentang bagaimana cara dzikir Sunan Kalijogo, ya. Ini yang kita bahas tongkat dulu saja, ya. Ini sunan-sunan ini sebenarnya semuanya ma'rifatullah, ya. Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Syekh Siti Jenar itu sama sebenarnya. Apa? Tingkat spiritualnya sama, ya. Tingkat spiritualnya sama-sama orang ma'rifat, ya. Sama-sama orang mengenal Tuhan, sama-sama memahami bahwa Tuhan itu satu, begitu. Ya. Tuhan itu satu, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu, ya, wujudnya satu, ya. Tapi jangan membayangkan warna, rupa, ya, bentuknya gimana, ya. Cuma yang hidup satu, ya, yang wujud satu, yang gerak-gerik satu. Tapi kita tidak bisa mencapai untuk membayangkan warnanya Tuhan apa. Itu nggak bisa, ya.
karena ada di balik ini nanti pelajaran beda lagi ya, pelajaran, karena kita tidak bisa bayangkan warna Tuhan, bentuknya ya, itu nggak bisa ya. Terus apa ya, rupanya Tuhan gimana, itu juga nggak akan bisa. Yang yakin kita paham, yakin bahwa wujudnya satu, itu aja. Wujudnya beda sama bentuk ya, wujudnya satu ya, yang hidup satu, yang gerak-gerik satu, itu saja tauhid itu ya. Saya kira itu ya pembelajarannya tongkatnya Sunan Bonang itu ternyata ibroh ya, ibroh dari jiwa kita. Jiwa kita itu pengen dimandikan dengan air sungai atau cuma pengen beleduknya daratan gitu ya. Kalau pengen beleduknya daratan berarti jiwa spiritualnya masih gersang ya, masih gersang. Kalau pengen seger ya dimandikan dengan air sungai ya. Jiwa kita harus ketemu sama yang hidup ya, tidak cuma cukup untuk menikmati wujud di dunia, tapi harus melihat wujud yang ada di balik dunia, harus melihat yang satu. Nah, itu intinya pembelajaran tongkatnya Sunan Bonang. Sebenarnya simple ya, ini simple, pelajaran simple, tapi kalau tidak apa ya, sampai sekarang kan belum ada yang dibukukan itu maknanya tongkatnya Sunan Bonang di pinggir kali itu apa gitu ya. Maknanya sebenarnya pembelajaran dari tauhid ya, tauhid, pembelajaran antara kali daratan sama pinggir kali ya. Kalau Nabi Musa, Nabi Khidir antara daratan sama lautan dan pantai, itu ya. Itu nanti Nabi Musa, Nabi Khidir bedanya apa ya, sama pembelajarannya Sunan Bonang sama Sunan Kalijogo. Itu pembelajaran yang sangat indah, simple, tapi sangat maknanya sangat tinggi ya. Sehingga apa tujuan kita berspiritual? Tujuannya berspiritual itu mencari yang hidup ya, mencari yang maha hidup satu. Kalau sudah ketemu yang maha hidup baru tenang kita, itu jiwa kita bisa tenang ya, bisa senangnya sama Allahnya ya. Itu kalau kita tidak pernah memandikan jiwa kita ya, tidak pernah mengintip di balik ini ada satu, berarti masih apa ya, berkecimpung di alam daratan ya, di daratan ini ya, kena beleduknya dunia gitu. Nggak pernah kita seger sama alam spiritual, alam yang ketemu sama Allahnya. Itu ketemu sama Allahnya cuma di alam 3, alam 4 ya. Alam 1 itu alam jasad ya, alam jasad, alam ruh, alam 3, alam 4, alam 1 loh, alam 2, alam jiwa kita. Jiwa kita itu sebenarnya nggak pernah muncul di alam dunia dan tidak hidup. Yang hidup itu ruh ya, ruhnya Tuhannya sendiri ya, ruhnya Allah, bukan ruhnya kita, ruhnya Allah. Kutiupkan ruhku, itu ruhnya Allah, ruhnya Allah ya. Saya kira itu ya pembelajaran Sunan Bonang, tongkatnya Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo itu cuma nunggu tongkat, akhirnya berzikir dengan caranya para wali ya, caranya para wali. Nanti kita ungkap zikirnya Sunan Kalijogo di video berikutnya. Pembelajaran Sunan Bonang ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak. Itu pembelajaran manunggale kawula Gusti kalau Jawa ya. Pembelajaran untuk, kalau di Arab itu al-halaj itulah. Kalau di Jawa ada Syekh Siti Jenar. Itu sebenarnya ilmunya spiritual sama itu ya. Ilmunya spiritual Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Syekh Siti Jenar, semuanya sama ya. Semuanya mengenal
Tuhan itu satu, Allah itu satu, gitu. Ya, saya kira itu ya pembelajaran bahwa pembelajarannya Dewa Ruci dan Bima itu pembelajaran dikenalkan ke Islam itu oleh Sunan Bonang. Nanti kita ungkap juga ya pembelajaran secara detail Dewa Ruci Bimo ketemu Dewa Ruci secara detail ya. Itu pembelajaran yang sangat indah, sangat tinggi maknanya untuk mencari jalan kembali ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di zikirnya Sunan Kalijogo, Dewa Ruci, dan pembelajarannya Nabi Musa, Nabi Khidir. Semoga kita ungkap satu biar nanti ke depan kita kenal Tuhan kita dengan benar ya, dengan ternyata benar satu gitu ya. Ini saat ini video ini cuma ngungkap tongkatnya Sunan Bonang ya, tongkatnya Sunan Bonang, maknanya adalah jiwa kita hidup di antara alam jasad sama alam ruh ya. Tongkatnya itu di antara daratan sama air kali ya. Daratan itu menggambarkan jasad kita, air kali menggambarkan yang menghidupi ruh kita gitu. Sehingga jiwa kita tongkatnya Sunan Bonang menggambarkan di antara jasad sama ruh ya, di antara air kali sama daratan ada jiwa kita yang tidak pernah mewujud di dunia dan tidak pernah hidup ya. Saya kira itu. Kalau beda penafsiran kami mohon maaf, kalau ada salah penafsiran juga mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.